Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali di siang hari ini. Saya berharap semua Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah dalam kondisi sehat dan masih terus sukacita karena mampu terus bisa merasakan penyertaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, di siang hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan, dan firman hari ini kita mau ambil dari 2 Korintus 12 ayat 9a. 2 Korintus 12 ayat 9a, saya akan membacakan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sekali lagi saya akan membaca. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mampu memahami dan mau untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan bahwa justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari firman yang tadi kita baca, pertanyaannya adalah, apakah kuasa Tuhan itu hanya nyata saat manusia ada di dalam kelemahan, saat manusia ada di dalam kondisi terendah dalam kehidupannya? Tentu saja jawabannya tidak ya Bapak Ibu ya. Kuasa Tuhan itu juga ada. Kuasa Tuhan itu juga sebenarnya nyata saat manusia ada di dalam posisi atau kondisi kehidupannya yang nyaman dan aman, yang baik-baik aja. Tetapi kadangkala manusia saat aman dan nyaman itu dia tidak dapat melihat kuasa Tuhan. Maka di sini Tuhan menyampaikan, saat manusia ada di titik paling rendah, di titik keterbatasannya sebagai manusia, barulah saat itu kuasa Tuhan dinyatakan dan manusia bisa merasakan kepekaan atas kuasa yang lebih besar dibanding dirinya, yaitu Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya akan menyampaikan sebuah cerita kepada Bapak Ibu. Ada seorang laki-laki namanya Malcolm. Posisinya Malcolm ada di sebuah hutan seorang diri. Nah, karena seorang diri itulah dia tidak tahu kalau ada bahaya yang mengancam dirinya saat itu. Nah, dia diserang, akhirnya ya, dia diserang oleh induk beruang. Wah, dia melawan dengan susah payah, yang pada akhirnya menghasilkan luka yang begitu luar biasa, menyakitkan dan mengerikan. Bagaimana tidak? Karena tulang-tulang Malcolm ini jadi hancur, lalu kemudian dia juga mengalami bekas luka yang sangat dalam di bagian wajah cakaran itu ya, induk beruang, dan kepala bagian belakang. Karena lukanya yang begitu parah ya Bapak Ibu ya, Malcolm melakukan proses pemulihan itu juga cukup panjang, dan bahkan selama 8 tahun itu Malcolm melakukan operasi-operasi dengan harapan dia dapat dipulihkan secara fisik supaya bisa kembali normal seperti sedia kala. Tapi ternyata harapan Malcolm itu yang terjadi tidak sesuai yang diharapkan. Lukanya masih membekas dan sangat kelihatan, dan itu menjadi kelemahannya dia. Nah, kemudian Malcolm merasa putus asa dengan kursi rodanya. Dia menggunakan lift naik ke lantai 10. Dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya, terjun dari lantai ke-10 ke bawah ya, tentunya. Nah, tapi sebelum dia terjun itu, dia mendengar suara. Malcolm, Malcolm anakku, turunlah, katanya. Ternyata itu adalah suara ayah Malcolm. Turun. Kamu harus tahu bahwa semua orang itu punya luka, bahwa semua orang itu punya kelemahan. Hanya saja
Mereka punya kelemahan dan luka itu ada di tempat yang tersembunyi, yang mereka bisa tutupin. Memakai baju yang indah, kosmetik, bahkan menutupi juga dengan senyum mereka. Sedangkan kamu juga sama, bedanya adalah lukamu kelihatan, lukamu ada di bagian luar. Cuma Malcolm itu sama-sama manusia itu punya luka. Maka Malcolm turunlah. Akhirnya mendengar apa yang disampaikan oleh ayahnya, dia turun. Kemudian dia memiliki motivasi lagi, ya, untuk menjadikan kekurangannya itu sebagai modal utama dia berjuang, sebagai modal utama untuk dia semangat lagi dan mau menunjukkan kepada banyak orang bahwa walaupun saya cacat secara fisik, walaupun saya ada luka, walaupun saya punya keterbatasan, tapi saya bisa melakukan hal-hal yang dapat dilakukan orang normal. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga Rasul Paulus mengalami sakit, mengalami luka, sampai-sampai dia mengatakan bahwa seperti duri di dalam daging. Itu kan menyakitkan ya. Tapi pada akhirnya Rasul Paulus menerima firman Tuhan, bahwa ya, Tuhan mengatakan kepada Rasul Paulus yang tadi kita baca, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Bapak Ibu Saudara, saat kita mengalami halangan-halangan, tantangan dalam kehidupan kita untuk maju, luka-luka hati kita, halangan-halangan yang begitu banyak yang menjadi kelemahan kita, ya, ingatlah firman Tuhan ini, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dan justru di saat kelemahan itulah kasih karunia Tuhan disempurnakan, dan Tuhan Yesus berjanji Dia akan mencukupkan apa tadi? Karunia-Nya yang memberikan kita semangat, kemampuan untuk menghadapi segala macam tantangan dalam kehidupan kita. Begitu Bapak Ibu ya, Tuhan dapat memakai setiap penghalang untuk menjadikan kita pribadi yang tangguh, sebab di dalam kelemahanlah kuasanya menjadi nyata. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Semoga renungan di siang hari ini bisa memberkati dan menguatkan Bapak, Ibu, Saudara dalam melihat setiap kekurangan, dalam melihat setiap luka yang ada di dalam tubuh kita sebagai manusia. Tuhan memberkati.